mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada pukul 1:33 sidang paripurna 2 kami nyatakan mati. Mic-nya hilang. Halo. Jangan main senggol BB. Saya ulangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pada pukul 1:34 sidang paripurna 2. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan jadwal acara yang tadi sudah kita sahkan, maka siang hari ini kita masuk kepada sidang paripurna kedua dengan agenda 1. Laporan kinerja pengurus RAPI wilayah 0404 Inhil periode 2018-2022. 2. Pandangan umum peserta. 3. Tanggapan atas pandangan umum. Dan 4. Pengesahan laporan kinerja pengurus atau LKP RAPI 0404 Inhil periode 2018-2022. Untuk itu saya tanyakan dulu mantan ketua RAPI periode 2018-2022 apakah hadir? Apakah ada yang mewakili pengurus RAPI periode 2018-2022? Ada yang mewakili? Mewakili, usul, silakan. Penyampaian LKPJ, Pak. Ini kan mantan ketua kan tidak hadir. Kalau dapat diwakilkan sama wakil ketuanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usul agar laporan kinerja pengurus periode 2018-2022 itu diwakilkan kepada wakil ketua, karena laporan kinerja pengurus ini bukanlah laporan perorangan, tapi adalah laporan lembaga. Nama lembaganya adalah Pengurus RAPI Wilayah 0404 Indragiri Hilir, yang itu bersifat kolektif. Jadi kalau itu diwakilkan kepada wakil ketua, itu sebenarnya sah dan boleh. Tinggal sekarang wakil ketua ada tak yang kepada saya selaku pengurus ataupun mantan pengurus periode 2018-2022. Ini mohon maaf untuk bapak-bapak di pengurus daerah Riau. Memang secara organisasi, walaupun tidak ada ketua, bisa wakil 1, wakil 2, ataupun sekretaris dan bendahara. Tapi dasar saya, ya, dalam hal ini untuk membuat laporan pertanggungjawaban itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada pendelegasian kepada mantan wakil ketua. Itu satu. Yang keduanya, apa-apa yang menjadi aset, baik itu barang-barang inventaris ataupun masalah keuangan, kami tidak tahu menahu. Karena apa di sini? Tidak ada transparansi, terus terang aja, ya. Tidak ada transparansi di dalam organisasi. Kita bukan menjelekkan ketuanya ataupun yang lainnya. Sama, ketua juga jelek, kami juga jelek selaku pengurus. Kenapa tidak ada transparansi?
keinginan anggota itu ada keterbukaan, ada transparansinya. Apa-apa yang menjadi aset barang inventaris organisasi itu harus dijelaskan. Dana hibah aja kita tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian dibelikan apa, walaupun ada satu dua yang tahu gitu. Contohnya misal tenda ataupun radio mungkin 10 unit dikasihkanlah kepada orang-orang yang mengurus, ya, baik itu dari dinas-dinas yang terkait. Kita ini apa pernah dijelaskan, saya tidak mau menanggung resikonya daripada kepengurusan yang lama, walaupun saya punya hak untuk didelegasikan oleh ketua, tapi sampai hari ini tidak ada pendelegasian untuk membuat. Kalau saya mau membuat harus nanya sama siapa. Keuangan bisa mohon maaf sama Pak Mo. Pak Mo sudah mendelegasikan sama saudara kita Roni. Saya nggak tahu keuangan itu jumlahnya berapa, kemudian digunakannya untuk apa, sisanya ada berapa. Walaupun pernah dijelaskan ada sisa 2 juta kemarin. Ini kita jujur aja ya, kita bukan menjelekkan pengurus yang lama, tidak. Ini saya kalau misal dikasih tugas dan tanggung jawab untuk sebagai pendelegasian, mungkin saya akan menerima catatan ataupun laporan pertanggungjawaban akan dibacakan pada saat sidang ini. Tapi pendelegasian tidak ada, ya mohon maaf aja. Nah, di situ makanya saya tidak mau ngambil resiko dan tidak mau mengambil inisiatif. Kenapa? Kepengurusan yang lama misal dianggap nggak mampu kah atau bagaimana, itu anggota-anggota semua yang mengetahui. Saya tidak menjelekkan karena saya juga ada di dalamnya di situ. Ya. Saya selaku pengurus juga, saya wakil ketua juga di situ. Kita bukan menjelekkan masalah kepengurusannya atau apanya, transparansinya yang kurang. Ya. Oke, kita soliditasnya bagus, kerjasamanya bagus, gotong royongnya bagus, kebersamaannya bagus, tapi transparansinya yang kurang. Banyak rekan-rekan yang menanyakan sama saya, bukan menanyakan sama ketua, baik kepengurusan 1028 ataupun yang lain-lainnya. Banyak kita sampaikan juga, karena saya bertanggung jawab sebagai pengurus. Kalau ketua juga tidak menerima, ya itu urusan beliau, hak dan kewenangannya. Tapi saya selalu pengurus, itu kita sampaikan. Apa yang nggak kita sampaikan? Mungkin ibaratnya janji-janji yang begini, yang begitu, itu udah anggaplah itu nggak usah kita permasalahkan. Tapi kalau untuk membuat laporan pertanggungjawaban, saya sama aja mengambil resiko. Ya, karena saya tidak tahu barang inventaris, misal tahunya repeater, barangnya itu apa aja kita nggak tahu. Radio berapakah, anten berapakah, kabel berapa ratus meter, saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau ngambil resiko dan tidak mau mengambil inisiatif untuk mempertanggungjawabkan pada saat muskil ini. Terkecuali sudah dibuat rinciannya, saya baru mau untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Ini saja penjelasan dari saya, dan mohon maaf saya bukan menjelekkan, bukan anti sama kepengurusan yang lama. Dengan tidak adanya LPJ ini, laporan pertanggungjawaban, baik itu masalah barang-barang inventaris atau aset yang dimiliki oleh organisasi ataupun masalah keuangan, jangan dijadikan masalah. Kalau menurut saya, bagusan kita lanjutkan. Kalau memang rekan-rekan setuju, Ketua SD akan melanjutkan untuk babak berikutnya. Ini saja, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alias Mas Panji tadi sudah memberikan penjelasan dan mungkin dapat kita simpulkan bahwa LKP, laporan kinerja pengurus atau laporan pertanggungjawaban,
pengurus Rapi Wilayah 0404 Kabupaten Inhil periode 2018-2022 tidak disiapkan. Kalau faktornya macam-macam, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, saya kembalikan kepada seluruh peserta muslim, apakah agenda sidang paripurna kedua yang menyangkut dengan laporan kinerja pengurus ini dapat kita abaikan dengan penjelasan tadi. Artinya diabaikan begini, dianggap tidak masuk di dalam agenda musyawarah wilayah hari ini. Jadi itu penilaiannya terserah kepada peserta muslim, karena mantan wakil ketua satu pada periode yang sama itu sudah mengakui. Mungkin itu bisa dianggap sebahagian sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya kira jalan tengahnya adalah Mas Paji sudah bicara dengan terbuka kepada kita semua sudah dengar. Maka mungkin saya mengusulkan itu bisa dianggap sebagai LKP walaupun tidak dalam bentuk tertulis dan dengan segala macam permasalahannya. Sehingga kalau ini sepakat dianggap selesai, kita bisa melangkah ke sidang paripurna ketiga. Ada yang mau protes? Silakan Pak Aditya. Ya, saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Lokal Rapi 0404 Indragiri, dan yang saya banggakan pada rekan-rekan Rapi se-Indragiri. Pertama Pak Ketua, sama maaf, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya julu 04 Delta Wisnu Oscar. Nama saya Simin, dan pada saat ini saya berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi yang apa yang ada di dalamnya. Nah, kalau hal ini kita ditunda-tunda Pak, mohon maaf, kita akan berkepanjangan. Otomatis organisasi di wilayah 0404 Indragiri ini akan bincang. Dan akhirnya, mohon maaf, rekan-rekan orari, bukan orari ya, Rapi. Saya tambah orari Pak, karena jual orari di sini. Karena saya mohon maaf, saya akan ralat. Saya dari Rapi hanya bisa menyampaikan satu hal. Mudah-mudahan dalam hal musyawarah lokal Rapi Indragiri di 004 ini bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan untuk masalah akses, pada saat nanti kita bisa benahi kembali untuk menanyakan pengurusan yang baru, bisa menanyakan pengurusan yang lama, dan kita berharap pengurus yang lama bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya pada periode-periode yang berlalu. Dan di sini kita menyangkut satu Pak, masalah anggota pimpinan sidang. Sekaligus kami rangkum Pak Imron, mohon maaf, dan untuk rekan-rekan bapak-bapak yang mencalonkan diri, saya anggap ini semuanya adalah bapak-bapak yang memiliki kredibilitas yang baik untuk membangun Rapi di wilayah Indragiri. Dan untuk pimpinan sidang pada hari ini, saya hanya bisa mengusulkan, bukan untuk menekankan ini harus tidak, karena ini kesepakatan kita bersama Pak Ketua. Dan kalau bisa, tadi sama dengar Pak Imron akan dijadikan, tapi saya bertanya dulu Pak Ketua, siapa-siapa dulu untuk calon yang akan ikut serta dalam pimpinan Rapi Lokal 004 Indragiri, dan berapa orang? Dan kalaupun Pak Imron menjadi anggota atau calon, saya berharap calon untuk pimpinan sidang independen. Dan kami berharap, kenapa? Saya tidak mau mendengar isu-isu di belakang, gara-gara inilah aku tidak mau menandatangani. Itu yang kita jaga, jangan sampai nanti hal-hal negatif timbul di belakangan. Pak Imron, mohon maaf ya, karena ini bincang-bincang bersama. Itu aja Pak, mohon maaf, barangkali hal ini ada yang tersulit. Dan untuk berikutnya, transparansi ke depan kita harus terbuka.
kita harus memberikan pertanggungjawaban dan ketua yang terpilih harus bisa meresap aspirasi dari anggota semuanya. Karena saya menyadari bahwa ketua itu bukan memiliki kekuasaan penuh, kekuasaan di tangan anggota. Dan saya berharap untuk bapak-bapak yang terpilih nantinya dengan segala hormat, kami hanya bisa memohon agar kiranya bapak-bapak ini kita anggap selesai dengan segala permasalahannya, ya. Tapi ke depan ini menjadi catatan penting bagi setiap calon yang nanti akan dipilih, bahwa menyangkut dengan pertanggungjawaban itu menyangkut dengan mekanisme organisasi. Itu diatur oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Tidak bisa diabaikan. Sebenarnya begitu. Mungkin ini pengecualian nih, mohon maaf nih, Pemda ya. Pengecualian dalam rangka kita agar jangan sampai Musbil ini mentok di agenda sidang paripurna 2. Jadi kita ambil saja kesepakatan. Ini kita anggap selesai dengan segala permasalahannya. Tadi ada pesan moral bahwa ke depan yang menyangkut dengan LKP ini menjadi PR bagi pengurus yang nanti terpilih. Jadi jangan nanti terulang. Jangan terulang loh, maksudnya kasus ini nih. Maka agenda sidang paripurna 2 yang menyangkut dengan laporan kinerja pengurus RAPI wilayah 0404 akhir periode 2018-2022 kita anggap selesai. Setuju apa tidak? Lanjut masuk sidang paripurna 3.